AKPI merupakan organisasi yang besar dan sudah sangat dewasa. Di tahun ini atau tahun 2025, AKPI akan menyelenggarakan kontestasi pemilihan ketua umum. Untuk membahas itu, saat ini saya sedang bersama Bang Andreas Nahot Silitonga atau Bang Nahot. Apa kabar Abang? Baik, San. Baik, Abang, udah lama banget kita nggak ketemu. Terakhir ketemu di acara Natal AKPI, Bang ya? Iya, betul. Natal AKPI lah ya. Natal AKPI ya. Meliput juga di situ ya. Ya, betul Abang. Di tahun 2025 ini, Bang, apa kesibukan Abang saat ini? Iya, pada saat ini memang saya masih sebagai pengurus, ketua di AAI Jakarta Pusat. Dan juga di AKPI pun saya juga sebagai pengurus dengan jabatan wakil sekjen. Ya, jadi saya memang banyak terlibat di dua organisasi profesi ini ya. Itu aja ya. Selain itu ya lawyering dan juga sebagai kurator dan pengurus lah. Jadi memang banyak kesibukan tapi memang udah terbiasa Bang. Jadi nggak ada perbedaan signifikan dari tahun ke tahun Bang ya? Iya, dari tahun ke tahun memang kita selalu berpartisipasi juga di di organisasi lah ya, organisasi profesi, karena memang di situ ya tempat kita berkumpul ya bersama dengan teman-teman untuk menambah relasi, karena kan dari relasi itu bisa juga nanti meningkat ke hal yang lebih serius lagi ya, misalnya ke pekerjaan. Nah, saya rasa itu menjadi sebuah wadah yang sangat baik lah kalau misalnya kita bisa mempergunakannya dengan bijak. Bijak ya Bang ya. Bang, tadi kan Insan juga sudah menyinggung mengenai AKPI yang sudah sangat dewasa dan di tahun ini merupakan tahun penting untuk AKPI. Tapi pandangan Abang mengenai AKPI di usia yang sudah menginjak 26 tahun itu apa sih Bang? Ya, AKPI adalah sebuah organisasi profesi yang sudah berumur 26 tahun ya, artinya memang sudah banyak yang terjadi ya, dan juga peran serta AKPI baik untuk anggotanya dan juga untuk masyarakat. Dan memang dari tahun ke tahun kita sudah lihat, kenapa saya bilang sudah menjadi dewasa, karena sudah banyak hal juga yang kita lihat bahwa organisasi ini terus bertumbuh ya, anggotanya pun juga menjadi salah satu organisasi yang diminati lah ya oleh para. Karena kan untuk menjadi seorang anggota AKPI dia harus menjadi kurator dan pengurus, dan pada saatnya itu nanti dia akan mengikuti ujian dengan persyaratan bahwa dia adalah seorang advokat atau seorang akuntan. Nah, artinya memang di situ saya melihat minat dari para advokat maupun konsultan itu untuk menjadi kurator, terutama untuk menjadi anggota AKPI itu sangat tinggi. Itu dibuktikan dengan sangat sulit sekali orang itu untuk masuk menjadi anggota AKPI, karena memang filternya yang pada saat ini terjadi adalah 2 kali saringan ya, 2 kali saringan. Yang pertama itu adalah saringan pada saat pendaftarannya, itu biasa kita sebutnya war registration lah ya. Nah, war registration di mana ada soal yang diberikan untuk waktu yang tertentu, dan juga sampai kita lihat ada antrian-antrian di situ. Nah, jadi memang sangat diminati lah, saya melihatnya begitu. Makanya dan itu juga saya rasa tidak lepas juga dari apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya ya, membuat AKPI ini menjadi satu lembaga yang kuat ya, dan juga pada akhirnya disukai lah, baik oleh tadi saya baru masuk ke para anggota maupun calon anggota, dan juga para pejabat ya, stakeholder, karena kan AKPI ini kan juga berjalan bersama juga dengan pemerintah ya dalam mencetak anggotanya. Jadi memang hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum pada saat ini, dan juga termasuk juga dengan penegak hukum, Artinya AKPI ini sudah sangat dikenal lah di masyarakat. Tapi mengenai tanggapan orang kan ada yang menyatakan bahwa kebanyakan orang atau advokat itu mau jadi kurator itu karena banyak duitnya. Itu pandangan Abang gimana mengenai statement itu, stigma itu?
banyak duitnya ya. Ya memang kalau saya sih terus terang kenapa saya masuk menjadi anggota kurator waktu itu sebenarnya keinginan untuk belajar dulu yang pertama. Karena buat saya ya kita pintar dulu aja deh. Karena pada saatnya kita pintar pun di situ nanti uang akan mengikuti. Nah, sebenarnya nggak terlalu sulit gitu loh rumusnya. Ya seperti profesi-profesi lainnya, saya rasa semua memiliki kesempatan yang sama. Ya, apakah dia sebagai lawyer, apakah dia sebagai dokter, notaris, ya profesi-profesi yang lainnya. Artinya di situ ada sebuah tantangannya masing-masing. Ya, saya nggak mau kita punya anggapan bahwa begitu menjadi kurator maka itu adalah akhir yang indah gitu loh. Tapi saya setuju bahwa menjadi kurator itu menjadi awal perjuangan. Ya, awal perjuangan di mana kita juga bisa melihat pada akhirnya juga yang menentukan banyak duitnya atau enggak itu adalah perjuangan itu sendiri ya. Karena kita lihat juga banyak teman-teman kita dokter yang sangat sukses, mewah segala macam, tapi ada juga yang sederhana. Dan itu juga kaitannya dengan pilihan-pilihan ya, strategi-strategi. Jadi itu kembali lagi ke orangnya. Tapi kalau saya pribadi memang mengapa saya menjadi kurator, karena itu merupakan bidang baru pada waktu itu ya, karena saya kan menjadi kurator itu sekitar tahun 2010 waktu itu. Dan saya juga masih seorang advokat yang muda dan saya masih senang belajar, makanya saya juga memilih profesi itu. Belum kebayang gitu loh. Karena saya merasa, ya saya rasa itu nanti akan menjadi sebuah seleksi alam yang kuat, bertahan, yang memiliki niat lebih besar, tentunya pasti akan menerima hasil yang lebih baik gitu loh. Jadi memang stigma itu bukan dianggap salah, tapi memang ada benarnya, tapi tergantung kitanya yang menanggapinya, dan itu merupakan awal perjuangan tadi yang Bang bilang itu ya. Iya. Bang, ini kan beberapa waktu terakhir kan, atau seminggu yang lalu kan, ada rumor yang menyatakan bahwa Abang mau mencalonkan diri sebagai pimpinan AKPI. Tapi apa alasan Abang atau dasar Abang untuk turun gelanggang mencalonkan diri ke pemilihan AKPI ini apa? Ya, yang pertama banyak hal yang sudah saya terima sebagai pribadi ya, terutama sebagai kurator dari AKPI itu sendiri. Ya, banyak hal yang saya terima dari ilmunya dan juga pengalaman-pengalamannya, relasinya juga, ya pekerjaan-pekerjaannya juga. Artinya itu menjadi sebuah dorongan tersendiri, ya, motivasi saya sendiri bahwa ya saya harus melakukan sesuatu, mengembalikan apa yang sudah saya terima. Karena prinsip saya adalah kita tidak mungkin memberi apabila kita tidak sebelumnya menerima. Nah, saya sudah di tahap menerima. Nah, sekarang sudah saatnya saya memberi untuk AKPI, untuk AKPI. Nah, bagaimana saya bisa memberi? Nah, pasti ada porsi-porsinya. Nah, pemikiran saya adalah semakin kita berada di posisi yang strategis, maka akan semakin banyak juga yang bisa kita berikan. Ya. Artinya kesempatan itu memang datang 3 tahun sekali. Dan saya sangat menyambut baik ini di tahun ini akan ada pemilihan, makanya saya sangat antusias untuk itu. Tapi tujuan utamanya adalah saya ingin berbuat sesuatu untuk AKPI. Ya. Tapi dari kacamata Abang sendiri, sebenarnya AKPI ini apa sih Bang? Apakah keluarga menurut Abang atau organisasi aja atau gimana? Iya, organisasi AKPI saya melihat bahwa seharusnya dia menjadi sebuah rumah ya, sebuah rumah di mana semua anggota ini harus merasa memiliki ya, dan bukan merasa memiliki, memang mereka adalah pemilik utamanya. Makanya kita lihat kenapa ada pemilihan ketua umum, ya dipilih oleh anggota. Ya logika sederhananya ya mereka lah pemiliknya, dia menentukan nanti, walaupun nggak mungkin semuanya itu bisa sulit lah ya untuk mencapai satu aklamasi atau satu suara. Makanya ada mekanisme organisasi pemilihan dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama bagaimana artinya pada waktunya nanti anggota akan menentukan siapa yang akan menjadi
ketua umumnya gitu. Ini memang AKPI ini bukan cuma kumpul-kumpul organisasi saja, tapi memang harus jadi rumah bagi seluruh anggota, itu yang penting Bang ya. Iya, harus menjadi rumah. Nah, apa sih rumah itu sebenarnya? Rumah itu adalah satu tempat yang kita itu menjadi tujuan akhir. Ya, tujuan akhir pada saat kita akan apa? Akan beristirahat, akan bertemu dengan orang-orang terdekat, ya. Karena di situ ada keluarga di dalam rumah itu. Nah, AKPI ini juga seharusnya menjadi hal yang sama dengan itu. Dimana saya belum bisa, saya tidak bilang bahwa AKPI ini belum ada di sana. Ya, itu semua dari kepengurusan tahun ke tahun selalu berusaha saya lihat untuk mencapai itu ya. Dan AKPI pun sebenarnya sudah berjalan secara autopilot kalau menurut saya ya, karena dia sudah dewasa, sistemnya juga sudah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun, pendidikan juga sudah berlangsung, hubungan antar lembaga juga baik, dan di kepengurusan ini ditingkatkan lagi ya ke internasional. Jadi eksistensi itu juga penting ya. Tinggal nanti bagaimana sih, apalagi sih yang ada di dalam sebuah rumah. Itu adalah sebuah perlindungan, rasa nyaman. Nah, itu yang menjadi strong point yang harus dimiliki oleh AKPI. Ya, di mana setiap anggota itu merasa dilindungi gitu, dilindungi. Artinya banyak pengalaman saya sebagai advokat, sebagai ketua AAI Jakpus, banyak aja gitu loh anggota-anggota yang bermasalah itu datang ke saya ya, untuk meminta masalah hukum ya, masalah hukum untuk meminta bantuan ya. Terus terang, apa yang bisa saya lakukan itu sangat terbatas karena saya hanya seorang Andreas Naut Silitonga ya. Ya saya memang memiliki kantor sendiri dengan segala keterbatasannya, pun saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anggota ya. Itu saya sudah lakukan di AI, banyaklah hal baik itu ke masyarakat juga kita lakukan. Nah, dan juga ternyata dalam perkembangannya teman-teman AKPI yang bermasalah pun dia juga datang ke saya gitu loh untuk meminta bantuan hukum ya. Artinya di situ saya merasa kalau misalnya saya ada di posisi strategis di AKPI, pasti akan lebih banyak lagi yang membantu, bisa saya lakukan gitu loh. Terutama bagi teman-teman semua yang sedang bermasalah dengan hukum, karena banyak sekali loh sekarang yang terjadi bahwa teman-teman ini kan sebenarnya bukan hanya berprofesi sebagai kurator atau pengurus ya dalam suatu proses kepailitan. Ada kemungkinan juga teman kita ini anggota AKPI ya akan menjadi kuasa debitur, akan menjadi kuasa kreditur misalnya. Nah, dan itu juga semestinya menjadi satu lingkup yang dijangkau oleh AKPI. Artinya mereka harus nyaman untuk datang ke AKPI. Harus nyaman, jadi bukan ke Nahot lagi nih, tapi ke AKPI-nya gitu loh. Kenapa sih ada relektansi? Memang pada saatnya kita juga mengerti ya, karena di dalam sebuah, ya ini kategori yang saya buat sendiri lah ya. Anggota AKPI itu pasti ada anggota yang senior ya, senior yang sudah sangat mapan. Ada juga anggota AKPI itu yang rising star lah, istilahnya, yang dia sudah naik daun, mungkin usianya lebih muda ya. Dan juga ada yang benar-benar baru nih, benar-benar baru, masih nggak tahu mau ngapain, dan ada kemungkinan mereka ini juga bisa bermasalah dengan hukum. Nah, kalau misalnya kita sebagai organisasi, kita harus welcome untuk semua itu, ya, harus menciptakan suasana yang nyaman supaya kita juga bisa terlibat di dalam pembelaannya apabila diminta. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kenapa nggak ada yang minta ke AKPI? Nah, artinya edukasi itu juga harus kita sampaikan kepada anggota bahwa AKPI itu siap untuk membantu apabila ada permintaan. Karena kita pun juga sangat memahami ya, kalau dari 3 kategori ini, mungkin yang senior-senior, yang sudah sangat mapan, ya dia sudah punya sistemnya sendiri. Mungkin dia sudah tidak memerlukan AKPI lagi untuk melakukan pembelaan untuk dia. Tapi dia harus tahu bahwa AKPI siap kalau dia mau. Yang kedua, yang rising star, mungkin mereka sudah memiliki sumber daya untuk meng-hire lawyer-lawyer hebat juga untuk mensupport dia. AKPI
AKPI pun harus siap apabila atau HAKPI itu harus siap apabila nanti orang itu datang ke kita. Dan juga demikian anggota-anggota yang baru-baru lah, itu juga harus siap. Artinya disitulah yang saya harapkan ya, bahwa saya bisa melakukan, karena apa yang saya lakukan ya silakan aja dilihat di AI Jakpus, itu sudah berjalan dengan baik. Setiap anggota yang minta perlindungan kita bantu. Karena buat saya itu bukan sesuatu hal yang hina gitu loh, untuk membantu seorang anggota, katakanlah adalah quote unquote dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Karena kesalahan itu sebenarnya dalam proses pembelaan bukan kesalahan anggota itu yang dibela, tapi proses hukum yang harus dia jalani. Pada saatnya dia harus menjalani proses hukum, dan pada saatnya dia pun harus bersalah. Ya, itu bukan karena AKPI-nya gitu loh, tapi karena apa yang sudah dia perbuat sebelumnya. Jadi harus kita bedakan, ya you are not who you represent, itu yang udah pasti. Jadi nggak perlu ragu-ragu gitu loh. Artinya kita harus membuka diri lah. Karena pada waktu itu pun, pada saat saya melakukan pembelaan untuk teman-teman kurator, banyak sekali tuh junior-junior yang datang ke saya, ya menyatakan, ya I got a pat in the back lah. Banyak yang bilang, thank you bang, kita ngerasa aman nih, gitu loh. Walaupun saya nggak ngebantu dia kan gitu, tapi dampaknya itu yang dirasakan. Karena saya pengen anggota AKPI itu lu kerja bener aja, karena kerja bener aja pun pasti masih ada potensi untuk dilaporin gitu loh. Apalagi lu kerjanya nggak bener, ya melakukan pelanggaran hukum apa segala macam. Tapi di titik itu harus dibela, apabila dia memang meminta. Nah, jadi memang harus ada juga, karena kita kan juga nggak mungkin menjajakan itu gitu loh ke anggota gitu. Kita tahu ada yang bermasalah, terus kita tiba-tiba datang ke dia, pakai kita aja, lawyer aja nggak boleh, ya kan, untuk menawarkan itu gitu loh. Nah, seperti itu sih. Tapi tadi abang juga udah menyinggung banyak masalah perlindungan. Ini kan banyak wacana beberapa waktu terakhir mengenai perlindungan untuk kurator dan pengurus terkait dengan revisi undang-undang kepailitan. Tapi abang setuju gak dengan hal tersebut? Gini ya, kalau untuk perlindungan sebenarnya level pertama itu ada di tingkat organisasinya. Ya, perlindungan itu seperti apa sih? Perlindungan itu adalah edukasi-edukasi yang diberikan oleh resmi dari organisasi maupun dari senior-senior yang ada gitu loh, kepada anggota yang baru. Nah, karena kalau misalnya kita melihat perlindungan itu, siapa yang bisa melindungi diri kita? Ya diri kita sendiri gitu loh, pada awalnya ya. Karena kalau misalnya kita melihat yang diserang itu kan masalah etik juga, masalah etika. Siapa sih sebenarnya pada saat kita melakukan itu, yang filter pertama itu ya hati kita sendiri. Ini bener apa enggak nih yang akan saya lakukan? Itu filter pertamanya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah naluri naluri untuk anggota AKPI itu melakukan itu. Tes dulu di hati kita, ini bener nggak sih? Nah, kalau misalnya bener, baik nggak sih? Gitu loh. Nah, baik atau enggak? Nah, artinya pada saat nanti akan ditingkatkan lagi ke sebuah level undang-undang, ya, undang-undang profesi itu juga sebenarnya sudah bukan hal yang asing lagi ya, karena sudah ada undang-undang profesi advokat, undang-undang profesi notaris ya, segala macam itu. Artinya saya rasa itu pun juga harus mengatur hal-hal yang tepat gitu loh. Bagaimana karena perlindungan juga, misalnya seorang advokat ya, dalam perlindungannya pun yang diberikan oleh imunitas ya, imunitas oleh undang-undang pun sangat dibatasi dengan niat baiknya, etikat baiknya dia gitu. Itu yang menjadi tes utamanya gitu. Jadi thresholdnya adalah apakah dia dalam melakukan suatu hal itu memiliki etikat baik. Dan apakah dengan undang-undang advokat itu selesai permasalahan semua advokat? Enggak juga. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik, kalau misalnya undang-undang kurator ini atau pengurus ini sudah terjadi, apakah selesai juga masalahnya? Saya rasa belum. Tapi itu adalah sebuah langkah baik ya, kalau misalnya pun nanti akan diatur, AKPI pun harus berpartisipasi, harus bisa menyuarakan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anggota yang diwakili oleh pengurus ke dalam
undang-undang itu. Tadi juga abang menyinggung mengenai etik dan mengenai kurator dan pengurus. Tapi ini kan juga bukan sering ya, tapi ada oknum atau oknum bisa kita sebut oknum kurator dan pengurus yang melakukan kesalahan atau melakukan ya kriminalisasi atau segala macam lah bisa kita sebut. Tapi menurut abang kenapa bisa terjadi itu? Apakah memang ada penurunan kualitas atau memang balik lagi ke personalnya sendiri? Itu pandangan abang gimana? Iya, kita nggak bisa memukul rata ya, walaupun kita juga sebagai organisasi pasti dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan filter itu sendiri, di mana diharapkan seorang yang sudah menjadi anggota AKPI sudah memiliki persenjataan yang cukup, terutama masalah etikanya, gitu ya. Cuman dari waktu ke waktu selalu ada perdebatan ya mengenai satu hal ini, itu adalah suatu yang baik atau enggak, karena dalam menjalankan profesinya pasti kurator itu harus berada di tengah. Berarti dia akan berhadapan dengan paling sedikit dua kepentingan di situ. Nah, pada saat orang itu nanti merasa tidak puas, maka dia akan memiliki hak untuk menguji ya tindakan kurator itu ke Dewan Kehormatan, katakanlah. Nah, sekarang fungsi Dewan Kehormatan itu untuk apa? Dewan Kehormatan itu ya memang harus hadir buat anggota dan harus hadir juga buat masyarakat ya yang melaporkan itu, sehingga nanti terjadi balance berdasarkan aturan main yang ada. Apakah anggota ini sudah melakukan sebuah pelanggaran? Jadi nggak bisa semata-mata diharapkan sebuah organisasi profesi AKPI gitu loh akan melindungi anggotanya 100% gitu loh, bahwa anggota saya nggak pernah salah. Artinya di situ juga akan menjadi standar yang tidak baik, di mana ya kalau anggotanya salah ya memang harus diberikan sanksi kan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang juga menjadi satu ukuran ya, supaya kita juga memiliki marwah yang baik gitu loh di masyarakat. Tapi tadi kan kita juga udah bahas mengenai etik dan segala macamnya. Tapi menurut abang sebagai orang atau kurator yang senior, tadi abang udah dari tahun 2010, menurut abang apa yang harus dibenahi dari dunia kepeletan dan PKPW sebagai kurator? Pandangan abang? Ya, memang semua kurator harus membekali dirinya dengan ilmu ya. Karena kurator ini kan bekerja atau pengurus ya, bekerja itu kan di akhir ya, di akhir sebuah perjalanan ya. Dia akan menentukan ini perusahaan ini akan ya pilot atau enggak. Kalau pilot berarti kan sama saja dengan mati, dibubarkan gitu ya. Nah, di situ dalam perjalanan itu akan banyak sekali hukum yang tersentuh gitu ya. Misalnya dalam yang paling dekat aja hukum penjaminan ya. Dia harus sangat paham tentang hukum penjaminan itu sendiri. Dan juga mengenai apa misalnya orangnya pribadi ya, kaitannya dengan perkawinan ya, bagaimana hartanya lagi kan masalah harta ya. Jadi memang kadang-kadang karena ketidakpahaman itu yang menyebabkan dia melakukan kesalahan. Nah, jadi pembekalan itu pun ya memang menjadi tugas organisasi. Makanya kan kita ada yang namanya Dikjud, pendidikan lanjutan ya. Nah, artinya itu yang memang harus diikuti setiap anggota yang sudah dipersiapkan oleh AKPI, sehingga dari waktu ke waktu AKPI sudah mempersiapkan sarananya untuk topik-topik menarik yang sedang hangat gitu ya, supaya nanti anggotanya pun kembali lagi dibekali dengan pengetahuan itu. Tadi juga menyinggung masalah AKPI, tadi kita membahas AKPI segala macam, tapi yang kita tahu kan AKPI memang organisasi yang besar, tadi kita sudah sebutkan, dan juga dewasa, udah usia 26 tahun. Tapi menurut abang apa yang harus dilakukan AKPI untuk membenahi diri atau lebih baik ke depannya, itu menurut abang apa? Iya, kalau pertanyaannya lebih baik, ini adalah sebuah pandangan yang sangat subjektif, cuman kita bisa melihat ini dari sudut mana gitu ya. Kalau dari sudut anggota ya akan menjadi lebih baik kalau misalnya kita pasti
memberikan perlindungan yang terbaik untuk anggota. Kalau dari sisi peningkatan kualitas, berarti kita harus fokus kepada pendidikan yang kita berikan, saringan-saringannya juga. Dan kalau misalnya kita melihat kepada bagaimana hubungan kita juga dengan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan, itu juga menjadi ukuran, dan juga yang paling penting hubungan kita juga dengan internasional ya, dunia kepailitan di internasional, karena banyak juga organisasi-organisasi lintas negara ya yang bisa kita ikuti. Artinya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik itu pasti menjadi cita-cita dari semua anggota, dan juga pada saatnya nanti setiap pengurus yang akan menjabat nanti sebagai ketua umum, sekretaris jenderal maupun di bidang-bidangnya. Tapi mengenai stigma orang yang menyatakan, ada sumber yang menyatakan bahwa AKPI ini seperti kehilangan tajinya, Bang. Menurut Abang itu benar atau ada pandangan lain, Bang? Ya, kembali lagi, ukurannya apa? Ukurannya apa? Kalau ada seseorang yang menyatakan kurang tajinya, ya mungkin harus didalami lagi. Tajinya di mana? Karena kan dari saya tadi menjabarkan bagaimana AKPI ini kan memang ada bidang-bidangnya tersendiri, bagaimana pembelaan tadi, pendidikan, dan juga hubungan-hubungan antar lembaga. Artinya karena kalau misalnya kita menilai dari satu sisi, apakah itu juga sudah bisa menjustifikasi semuanya itu, yang lainnya gitu. Karena kalau misalnya kita bilang ada yang harus kita tingkatkan di bidang pendidikan dalam AKPI, ya berarti itulah yang kita benahi, ya. Jadi kita juga harus fair melakukan penilaian itu. Karena kalau misalnya ditanya sama saya, apakah AKPI sudah kehilangan tajinya gitu? Saya rasa sih tidak. Ya, tidak. Karena setiap pengurus itu memiliki gayanya masing-masing. Di mana mereka ini sudah berjuang gitu ya untuk dalam sebuah kontestasi untuk mengabdi kepada AKPI. Saya rasa juga teman-teman yang lain ya yang terdahulu juga nggak ada hal yang baru lah yang saya rasa saya sampaikan gitu loh, bahwa mereka juga pasti sudah menerima juga dari AKPI dan mereka ingin memberikan untuk AKPI kan gitu. Dasarnya kan niat baik kan dari setiap anggota ini, dan itu harus kita apresiasi gitu loh. Bersama-sama kita apresiasi siapa yang maju, biarlah dia maju dengan fair, ya, bertarung dengan fair, dan jangan lupa bahwa kita ini adalah suatu keluarga besar gitu loh. Selesai pertarungan ini, kita akan duduk bersama lagi berpikir bagaimana nih kita akan menjalani kepentingan AKPI-nya, Bang. Kepentingan AKPI-nya harus kita tunjung tinggi. Makanya kalau dibilang tajinya sudah hilang, ya, dari sisi mana? Pendidikan berjalan, kita selalu menjadi yang terdepan untuk melakukan seleksi yang sangat ketat ya, untuk ya, jadi nggak sembarang orang itu bisa lulus gitu loh. Dan juga dari sisi ya perlindungan, ya sewaktu-waktu ada yang datang dibantu ya. Kalau misalnya dari sisi hubungan, ya itu lagi hubungan kita bikin acara, pasti dari pemerintahan ada yang datang juga support. Pada saat kita mau meminta izin ya dari Kementerian Hukum, ya semua anggota juga mendapatkan itu gitu loh. Jadi ini semua fungsi-fungsi organisasi sudah berjalan dengan baik ya. Jadi kalau misalnya saya dibilang kehilangan tajinya, saya rasa enggak. Itu sangat mengecilkan AKPI, dan kita harus punya pemikiran positif sebagai anggota. Karena kalau anggotanya aja nggak punya pemikiran yang positif, bagaimana kita mengharapkan orang lain yang di luar anggota ini bisa memiliki pandangan yang positif juga tentang AKPI. Jadi memang seharusnya anggota selalu mendukung apa yang dilakukan demi kebaikan AKPI gitu, Bang ya. Iya. Tapi kita balik lagi mengenai Abang mencalonkan diri sebagai pimpinan lah, pimpinan AKPI ini. Tapi bagaimana dengan AI ya, Bang? Itu gimana Abang menyikapi Abang mencalonkan diri, terus dengan AI-nya gimana? Apakah nanti
Abang melepaskan AI atau memang Abang gandeng itu dua organisasi itu? Iya, ini juga menjadi satu yang menarik, tapi saya memang memisahkan dua hal ini ya. Artinya kalau saya sekarang sudah punya niatan untuk maju di AKPI, pasti akan saya lakukan dengan maksimal. Ya, demikian juga di AI. Ya, AI ini juga kan sebenarnya dua-duanya juga masih berproses ya. Jadi mungkin terlalu dini kalau misalnya saya bilang saya akan menyampaikan yang lainnya untuk yang lainnya gitu. Ya, biarlah nanti ini berjalan ya, semua proses ini berjalan, karena toh niat baik ini kan harus disambut juga oleh anggota. Kalau misalnya anggota nanti menyatakan bahwa oh bukan Nahot orangnya, ya nggak ada masalah. Karena kan saya maju ini kan untuk memberi. Ya kalau nggak mau ya udah, simpel. Karena saya bukan punya target tertentu. Saya menjadi pejabat di sebuah organisasi untuk mengambil keuntungan yang semaksimalnya. Ya, gampangnya lihat aja, Jakpus lah apa yang sudah terjadi. Ya puji Tuhan, yang saya lakukan adalah memberi gitu loh. Ya kalau ada pun yang saya terima itu adalah konsekuensi yang logis ya. Kalau misalnya katakanlah ada menjadi sebuah preferensi gitu loh untuk menunjuk sebagai kuasa hukum, karena seorang ketua itu kan nggak bisa dilepaskan juga ya. Artinya ya ini sambil berjalan semuanya, ya saya cinta AKPI, saya cinta AI. Kita lihat nanti bagian-bagian mana yang bisa saya ambil untuk saya berperan di dalam memajukan kedua organisasi itu. Ini memang tidak ada yang ditinggalkan, dan kita doakan aja semoga apa yang Abang cita-citakan itu bisa terwujud nanti Bang ya. Ya. Sebelum kita tutup Abang, apa harapan Abang untuk AKPI ke depannya, dan apa harapan Abang untuk hukum Indonesia yang lebih baik? Oke, kalau untuk AKPI harapannya yang paling dekat adalah pemilihan yang akan terjadi di bulan Agustus ya. Saya rasa kita harus sama-sama dewasa untuk menghadapi pemilihan ini. Waktu itu saya juga pernah mengumpulkan orang juga ya, teman-teman yang kebetulan saya kenal baik maupun yang saya baru kenal juga, saya pengen ketemu juga waktu itu untuk menyampaikan bahwa ya masing-masing Anda akan duduk mungkin menjadi tim ses di pasangan yang satu, atau menjadi tim ses di pasangan yang lainnya, ya menjadi tim ses di pasangan yang lainnya, atau bahkan menjadi calon di pasangan yang satu, calon pasangan yang lain atau yang lainnya. Artinya saya mau mengingatkan bahwa kita ini semua keluarga besar dan kita harus mengapresiasi orang yang menyatakan maju, bukan karena saya mau maju ya, artinya saya pun akan mengapresiasi si X gitu loh misalnya, yang bukan dalam bersama-sama saya yang akan maju, karena itu harus benar-benar diapresiasi. Niatannya itu adalah mengorbankan waktunya, mengorbankan semuanya, kegiatan-kegiatan keluarganya pun pasti akan juga ada waktu yang dikorbankan gitu, karena satu hari kan cuma 24 jam. Ya, kita tahu bahwa 8 jam kita harus istirahat, 8 jam kita harus bekerja, ya. Sisanya apa? Ya bersosialisasi, ya. Hal itu sudah sangat terbatas. Artinya mereka yang sudah mengorbankan sesuatu itu harus kita apresiasi. Dan pada akhirnya siapapun yang akan menjadi pemenang itu harus kita support. Jangan ada relevansi untuk masuk ke dalam kepengurusan dari si pemenang itu sendiri, karena ya itu yang membedakan yang menang sama yang belum menang kan. Artinya yang menang ini akan memiliki keleluasaan untuk memilih timnya supaya nanti dia bergerak maju bersama. Nah, kalau misalnya ada ajakan, ya seharusnya ya join dong, bersama-sama dong. Karena kalau buat saya, kalau kita lihat personal AKPI-nya itu sendiri, dari person ke person, banyak sekali potensi yang dimiliki oleh AKPI, dari seniornya gitu ya, sampai yang baru-baru gitu loh. Orang-orang jago semua, orang-orang hebat semua. Bagaimana kalau misalnya ini bisa
diutilisasi gitu, dipergunakan atau disatukan untuk membangun AKPI-nya tanpa harus terkotak-kotak gitu loh. Oke. Bukan berarti yang sekarang menang si X ya orangnya X semua, atau yang Y ya. Saya berharap nanti ada mungkin yang berbeda Kolaborasi pilihan itu bisa bergabung juga gitu loh pada akhirnya dengan tetap pucuk pimpinan dari pemenangnya. Jadi yang paling penting adalah siapapun boleh berkompetisi, tapi yang penting intinya adalah kita semua keluarga itu AKPI gitu Bang ya. Ya, kalau keluarga itu tidak menginjak jempol. Ya, keluarga itu saling menghargai. Keluarga itu apa? Ya kita ngerti lah konsep keluarga. Saya pengen kita pun juga tidak melakukan nanti yang namanya black campaign ya terhadap pasangan-pasangan yang lainnya. Dan artinya saya pun akan mengedepankan prinsip siap maju, siap menang, siap kalah. Gitu. Terima kasih ya Bang atas Ya. waktunya. Semoga kita nanti ketemu lagi. Mungkin pas Abang lagi announcement kali ya. Abang mencalonkan diri sama siapa atau bagaimana, mungkin kita akan ngeliput di sana. Oke. Sekali lagi terima kasih Abang atas Ya. waktunya. Terima kasih.